Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Semesta tuh seolah kayaknya berpihak sama Liverpool ya Jebret Tim. Tapi ini sama halnya juga kayak Dewi Fortuna kemarin berpihak sama tim Setan Merah di Old Trafford semalam. Kita masuk ke DPI MU TV. Ngakunya tim calon juara lawan tim rank 14, kok hasilnya seri, selebrasinya kayak balik ke puncak klasemen aja. Malu woi. Selamat datang di DPI MU TV. Ternyata rank 2 tidak jago-jago amat ya. Lawan peringkat 14 nyata walaupun di babak pertama cukup dominan, babak kedua keteteran guys. Kita ngobrol dulu sama dua fans Arsenal. Kita lihat dua pendapatnya apakah sama atau berbeda. Dari Aldi dulu ngeliat kemarin Arsenal yang main jelek atau MU justru kemarin tampil lebih solid. Karena kan kemarin gue sempat bilang waktu gue live TikTok kan, gue bilang kalau kalau Amorim mau lebih selamat musim ini, dia coba harus ganti pendekatan, cobalah bermain jangan terlalu naif, sedikit lebih pragmatis, defense-nya lebih berketat, jangan lu main terbuka secara liar seperti biasanya. Dan kemarin menurut gue dia sedikit lebih sit back di belakang dan lebih pragmatis. Dan kemarin kayaknya menyulitkan ya. Laid back banget di belakang gitu. Tapi lawan Arsenal memang jarang ada yang bisa megang bola kan dia sebenarnya. Karena tujuannya adalah dia tahu bahwa ini dua adu taktik. Arteta masang dua pemain sangat melebar. Betul. Sementara Amorim pun sadar, lu bakal main melebar, gue udah nyiapin nih 5 di belakang. Jadi kedalaman di tengah pun gak keganggu. Terus Amorim pun sadar kalau gue mau head to head midfield gue sama Arsenal pasti kalah. Habis lah. Jadi mendingan Casemiro, Eriksen mundur sekalian. Nanti Eriksen begitu serangan balik, dia ada di sayap kiri atau sayap kanan ngebantu serangan. Jadi buat gue adalah pinternya Amorim dan juga pinternya MU semalam menutup space yang Arsenal selalu cari. Space itu benar-benar ditutup sama Amorim, sama MU, benar-benar membuat Arsenal nggak ada ruang gerak untuk bermain. Begitu masuk ke kotak penalti seperti biasa, bingung, mutar-mutar Arsenal. Sementara MU seperti Forest mainnya, satu serangan, dua serangan tapi efektif. Ya mungkin dengan materi pemain sekarang ada di MU, mungkin itu cara yang paling tepat untuk yang Amorim bilang survival season gitu, untuk bertahan sehingga sampai akhir musim gitu. Bukan cara yang indah untuk dilihat. Bahwa Amorim pun mengatakan bahwa gua nggak pengen MU main seperti ini seperti biasa ke depannya, cuman ini cara yang harus gue pakai. Ya, akhirnya sadar dia harus melihat dari 4 pertandingan lalu dia udah mulai berubah seperti ini lah. Gue nggak setuju sama kalian. Ini bukan keinginan Amorim. Karena kalau Arsenal mundur, Amorim tetap akan menyerang. Jadi memang mereka nggak pegang bola. Babak kedua pegang bola babak kedua MU emang gak pegang bola. Arsenal tololnya nggak bisa memanfaatin karena tidak ada perubahan. Ini udah berkali-kali. Bagaimana lu cara merusak dengan 3 back simple? You make sure 3 back ini wide dengan menahan wing backnya di tengah. Pada saat wing backnya di tengah, artinya winger lu jangan terlalu ke depan. Wing back lu yang come up. Ngerti nggak? Nggak dilakukan sama Arteta sehingga wingernya ke depan 5 ini terjadi stuck. Lu nggak bisa kemana-mana. Dan itu sama Arteta nggak belajar dengan klub-klub lain di mana merusak MU. Merusak 5 back ya. 3 backnya MU. MU salah satu kelemahan kalau mereka memanfaatkan ruang karena space-nya jarak pemain MU terlalu jauh semua. Nggak bisa dimanfaatin. Jadi lebih kalau bukan MU-nya pinter, Arsenalnya tolol, Artetanya nggak punya plan B untuk ketemu tim kayak begini. Dan akhirnya di babak kedua MU lebih menyerang. Peluang-peluang MU itu kan counter semua. Lah iya. Lah emang Amorim kan biasanya counter kebanyakan. Nah artinya bukan karena set play atau apa, murni counter, which is okay, sekali lagi nggak ada masalah. Tapi sampai kapan? Berapa tim di IPL yang main kayak Arsenal? Nggak banyak lah. City juga lagi jelek. Yang yang pegang bola. Liverpool nggak terbuka itu. Brighton, Arsenal, City. Liverpool lebih direct. Brighton, Arsenal udah 3 doang. Jadi itulah kenapa MU berada di rank 14 karena ketemunya lebih banyak tim yang juga bertahan di babak sendiri. Bukan tim di mana MU bisa melakukan counter. Ya mungkin bedanya gue mengapresiasi si MU-nya justru karena MU nih juga. Iya betul, karena dilihat lagi setelah pertandingan Arsenal kan Arteta juga membahas soal cedera gitu kan ya.
Kalau soal cedera, MU cedera lebih banyak. Iya. Di cadangan cuma Højlund doang pemain senior, selebihnya kan pemain karir Busuk mode semua itu. Betul. Busuk semua main itu. Karir mode semua gitu. Dan Arsenal babak pertama itu tadi yang lu bilang Ji, nyaman banget menghadapi lini tengah MU yang mundur ke belakang gitu. Dan gol Declan Rice adalah itu kan udah menjadi blueprint bahwa MU kan laid back banget ke belakang. Begitu ada pemain masuk Arsenal, entah dari flank, entah dari pemain dari second ball dapat, lu cukup cutting inside, ada space yang begitu luas. Pasti ada kosong situ. Pasti ada kosong gitu, nggak diterusin. Casemiro, Eriksen, Tapi kalau sirkulasi bolanya lambat, ya susah. Percuma. Dan Odegaard itu sampai detik ini nggak klop sama Nwaneri. Iya, itu yang satu kunci. Kalau ada Saka, mungkin peluang-peluang dua ini nggak bisa dipisah. Kita udah lihat pada saat Odegaard cedera, Saka hilang juga. Iya. Pada saat sekarang Odegaard balik, Saka cedera. Cuman mungkin dia masih Odegaard bisa hilang. sedikit menggendong lah kalau Saka. Tapi begitu nggak ada Sakanya, Odegaard kelihatan banget kehilangan. Kelihatan banget perpanjangan tangannya lah. Nwaneri main juga jelek banget karena untuk gue Nwaneri itu lebih cocok di belakang striker, bukan sebagai winger. Cuman nggak ada pilihan. Nah itulah hebatnya Arteta. Udah pemainnya mediocre, Trossard mediocre, Martinelli mediocre, Gapsus mediocre, semua mediocre kumpul di Arsenal. Dan kemarin lagi-lagi Bruno Fernandes menyelamatkan MU yang memang kita tahu golnya pun juga set piece. Iya, perdebatannya sudah cukup lama. Roy Keane sempat ribut dengan Ian Wright, Roy Keane ribut dengan legend MU lainnya terkait Bruno, terkait layak apa tidak layaknya. Tapi sama ya suka tidak suka ya yang paling bisa menggendong saat ini cuma dia. Terlepas dia mungkin secara sistem nggak cocok sama gaya main Amorim. Setuju banget. Tapi menurut lu dia dipertahankan nggak buat sistemnya Amorim? Dipertahankan dijual. Untuk musim depan. Untuk gaya main Amorim sebenarnya cocok nggak? Gua rasa Bruno pemain yang mau pakai gaya apapun bisa adaptasi. Kalau menurut gua kayak agak susah deh. Enggak, gue bilang Bruno nggak bisa bermain dalam sistem. Sinarnya tuh menurut gua dia akan hilang ketika bermain dengan sistem seperti ini ya. Kecuali kalau dia megang bola cukup banyak, dikasih bola cukup banyak, mungkin dia akan bersinar. Kalau cuman jadi tim player tuh kayaknya rasanya susah, betul. Kayak kurang gitu deh. Iya. Nggak sebagus Era Ole lah. Era Ole kan semua bola ke Bruno. Iya. Di situlah dia benar-benar menunjukkan kualitasnya dua level di atas pemain lainnya. Tapi kalau udah dibuat udah mulai dalam sistem kelihatan. Rangnick, Ten Hag, sampai eranya Amorim kelihatan dia ya. Tapi somehow ya lagi-lagi ya di saat semuanya lagi dengan Amad Diallo cedera, ya mau nggak mau ya harus apresiasinya Bruno sih, mau nggak mau. Bruno benar harus diapresiasi bagaimana pemain yang normal di MU dia doang sekarang. Belum ada pemain tadi yang dari Arsenal juga Haven main bagus kemarin. Cuman kalau soal bahas Bruno ini pemain yang lu boleh benci sama dia, lu boleh ngeledek dia. Even fans MU pun banyak yang mocking dia juga. Cuma kita harus apresiasi, kita harus sadar bahwa dia pemain salah satu elemen terpenting MU siapapun pelatihnya. Dan buat gua musim depan tetap lah gimana MU bisa build the system around him gitu, dan siapapun nggak akan. Amorim tidak punya sistem berdasarkan satu pemain. Jadi kalau lu build the system around him nggak akan terjadi itu. Itu terjadi dalam sistem Ole, nggak dalam Amorim. Di Sporting pun tidak tergantung 1, 2, 3 pemain. Iya, cuman paling nggak MU bisa build up dari awal kan dari dari Bruno. Karena satu-satunya yang punya kualitas. Nah itu dia. Tapi kalau dibilang build up sistem round, gue nggak setuju dan nggak akan terjadi juga. Kita lihat. Nah, kalau sementara Zirkzee ini, gue minggu lalu di pertanyaan sebelumnya, gue nggak ngerti di Twitter tuh ada kayak sebuah basis masanya Zirkzee yang kelas. Masterclass gocekannya. Anjing lu mau gocek kapan tahu, kalau nggak ngegolin percuma. Dan Sarkas kali. Menurut gua dia dapat chance untuk bisa ngegolin tuh di saat ada Højlund, karena Højlund yang akan sibuk di solir, dia bisa dapat bola space cukup banyak, akhirnya dia bisa menciptakan sesuatu lah di sana. Tapi kalau ketika dia main sendirian, nggak ada Højlund, ya mati juga dia di depan gitu kan. Betul. Karena kan tujuannya dia harus cetak gol juga. The point kan adalah finalnya cuma Højlund atau Zirkzee. Itu striker. Iya, striker. Iya, jadi terus mau gimana lagi? Yang in this case lu nggak bisa salahin Amorim. Iya, udah nggak ketolong. Oh iya, ini salahin Zirkzee. Iya. Ya emang kualitasnya segitu. Bapuk gitu. Dan ya lu Højlund 70 juta aja begitu, Zirkzee 40 juta. Iya, mendingan Cido Obi Martin yang main. Iya, tapi nggak dikasih kesempatan kemarin ya. Untuk ngasih apa? Nggak mendingan juga, belum terbukti juga. Ya minimal ngasih pencegahan lah. Kayak begitu.
Toh Apa sih juga yang perform? kemarin depan gawang ngapain back heel? Tapi hampir back heel, bikin hampir itu, Ji. Si Gambreng. Itu hampir itu. Itu hampir itu, Itu Ji. hampir itu. Gua lagi, itu kalau seksi. Hoylund lebih parah lagi, nyuri bola blunder malah bengong. Tapi Declan Rice gila sih. Ini Declan Rice emang Ya. gelandang bertahan satu yang terbaik di dunia saat inilah dia sama Rodri dan juga teman-temannya. Dia nggak bukan gelandang bertahan, dia lebih Dulunya gelandang bertahan, coach. Dulunya. Nalurinya masih ada. Di Arsenal bukan gelandang Ya bertahan. tapi defense seperti itu kalau bukan dulunya gelandang Oh bertahan iya, nggak akan betul, bisa betul, kayak iya, gitu. betul. Bruno Fernandes nggak akan bisa, Scholes nggak akan Beda, bisa beda, dan iya, begitu beda. kan gila sih Kalau kemarin itu tuh. benar. Tapi kalau ngomongin Garnacho, ini Nesa mau nanya Garnacho belum nanya-nanya. Tapi banyak yang nanya soal Garnacho segala macam. Masalahnya kan nggak ada pilihan. Tapi menurut gua ketika Garnacho nggak ada, lu mainin Eriksen dan siapa Bruno atau Eriksen dengan siapa ya biasanya? Ya cuman Bruno dan Eriksen kan biasanya atau waktu masih ada siapa sih sebelumnya? Ya, whatever Zirkzee. lah, ya. Zirkzee, Eriksen dengan Højlund, menurut gua MU juga nggak akan jalan karena MU dengan Amorim ya butuh pemain sayap dan menurut gua ketika ada Garnacho bisa memberikan opsi itu selama dia nggak egois. Dan 2 pertandingan menurut gua dia bagus. Jadi lu bela Garnacho? Bela pengacara Garnacho all the way. Enggak, pertanyaan sekarang Nggak ada begini. pilihan. Lu menempatkan MU sebagai levelnya Fulham, Bournemouth, Everton, atau lu menempatkan MU sebagai tim yang layak untuk bersaing di papan 1 itu aja. Kalau lu menempatkan MU levelnya Fulham, That's fair. ya Garnacho oke, punya Oke. kontribusi. Yeah. Tapi kalau lu menempatkan MU sebagai tim yang berdasarkan sejarahnya top tier layak untuk bersaing di papan 1, nggak ada satu yang perform, termasuk Garnacho enggak. Setuju, tapi kan memang Paling pilihannya nggak amat ada sama coach. pada saat ini nggak ada Even pilihan. era Anthony, Rashford, Ya, Sancho kan nggak ada pilihan yang bisa lebih bagus pada yang dia. bisa bersaing in this case ya untuk musim depan kalau MU benar-benar Ya, punya Diallo niat doang. untuk jadi Mazraoui, De Ligt, Diallo. ya. Diallo, Hmm. Mazraoui, De Ligt, Diallo, Licha Martinez. Martinez, terus siapa lagi? Udah paling ya menurut Bruno, gua- Ya. udah that's it, sama Onana. That's it. Ya. Ya Onana, bagus lah. harus enggak lah. Enggak. Bagus di level Fulham. Fulham setuju gua. Ini gua Iya. ini baru fair menurut gua. Iya, nih. sama kayak Raya. Ya, Raya. Raya bagus di level Fulham. Di momen-momen tertentu Iya. tangannya terlalu pendek. Kelihatan kemarin kan. Papan tengah bener. Tapi Onana kemarin mah sama. bolanya susah coach itu mah kalau golnya Bolanya itu di bawah nggak di pojok. Come on. enggak, tapi susah bolanya. Nggak susah. Itu nggak segampang any itu. other normal keeper dengan lengan yang normal akan dapat itu bola. Dia kayak Lu setuju nggak positioningnya Raya salah? Iya. Agak dikit salah, cuman dia udah antisipasi itu karena sebelum ditendang dia udah agak ke tengah. Perhatiin deh. Iya, iya. Cuman memang Masih tangannya jauh. terlalu pendek. Telat dia telat Dan juga. dan Bruno kan bakal direct free kick kan, langsung ke arah Iya. gawang dan hampir nggak mungkin kecuali lu bisa bend it like Beckham ke kiri luar. Gua- Pasti kan ke sana dong bola tuh. Gue rasa dia agak underestimate karena miskalkulasi. pada saat sebelum itu memang dia kejauhan, tapi sebelum bola ditendang pun Bola dia tengah udah ke dia. tengah. Iya, iya. Dia udah jadi dia udah prediksi bola ke sana. Cuman mungkin dia underestimate bahwa dirinya akan dapat. Nyampe. Ternyata nggak nyampe. Dia mungkin nggak sadar kalau lengannya itu terlalu pendek. Ya mungkin dia nggak nyangka Bruno sebagus itu juga ternyata untuk free kick kadang-kadang. Tapi Bagus Bolanya itu nggak di pojok, Tapi bagus, di tapi tengah. kenceng coach, Ya, bagus. kenceng Tapi itu. kenceng iya, cuman definitely nggak Tapi di gua pojok. nggak habis pikir kok Arteta malah menyerahkan itu. Soal Arteta semua pemain katro dibeli kan sama dia. 11 langkah ya, free kick 11 itu yang yards. katanya si Anthony Taylor memberikan 11 langkah. Lu Alah, buset deh hitung-hitungan 11 langkah. Itu nggak penting, Kebaikan itu nggak teori nggak penting. jelas. Kemarin bola Pep pun juga Pep pun, protes. ya. Sekarang pagar betis katanya 11 langkah bukan 10 langkah. Ya, rather than nyalahin yang kayak begitu-begitu, gue sih kalau jadi Arteta gue nyalahin tim gue sendiri lah. Iya, betul. Bahwa pada akhirnya lu sorry Ji menghadapi MU yang kayak begini gitu loh. Lu bukan nyalain tim lu nyalain diri lu sendiri. Iya. Kalau di ini namanya istigosah. Waduh, kalau istighosah dong. Jadi apa menilai evaluasi gitu. Tapi ya buat gua, Istiqoroh ya. itu istiqoroh mah bukan lagi beda lagi. Istighosah bener. Kacau nih Amran. Jadi ya buat gua musim depan kuncinya adalah beli striker. Ya, itu kuncinya kan. Selesai di situ. Ya, oke. Bruno Espirito Santo udah menjelaskan. Lu Harusnya- dikasih striker, terus lu belinya Watkins, udah ke laut juga lu. nggak mungkin beli Watkins 20 Iya, 30 tahun. 30 tahun umurnya enggak. Lu lihat aja Arteta, lu pikir beli Kiwior apa? Mendingan beli Ben White, beli Ramsdale, Napoli. Lokonga, Tavares. yang sekarang di Turki Napoli.
Sekarang di Osimhen. Osimhen. Ya jelas itu mah. Udah lah, itu aja udah. MU barter Højlund sama Osimhen feeling gue tak kemana? Chelsea. Kalau nggak ke PSG ke Chelsea. Enggak Kan lu lah. pernah kan Chelsea Chelsea udah ngincer sih. tapi nggak jadi. Ya kita lihatlah nanti siapa striker yang mungkin dibeli Arsenal. Tapi kalau kemarin kalau coach juga akan tahu. Kalau dia bagus dia nggak akan pindah dari Arsenal. Tapi gimana lu lihat Heaven kemarin? Bagus banget bahkan. Gue lihat cukup kaget sih, cukup tenang lah. Minimal cukup tenang Ya, walaupun cukup baru satu tenang, pertandingan. ya. Gua bilang bagus banget. Di nggak? Kalau umur Kodir dia. kan lawan Chelsea langsung panik tuh sisi Siapa? Chelsea kan, yang Kodir Kosanov Kodir kan Kosanov, iya, di di laga awal-awal. pertamanya kan. Di menit-menit awal pula. Iya, apalagi dia pemain udah pemain dari first team kan. Kalau ini kan dari pemain dari tim muda gitu kan. Iya. Oke lah. Dan dia berani Iya. head to head menghadapi mantan timnya, teman-teman akademinya. Jadi buat Ya, gua lu- Heaven kalau MU pengen mencari seorang icon, ya lu udah dapat di Heaven, tinggal di nurture lebay aja. lu. Tapi Tinggal belum di jadi icon dong Satu di. match doang. Nanti ini kayak Kan Kuambala nih. kita lihat bahas yang kemarinnya aja Oh, iya, gitu. iya, Kita iya. bahas yang kemarin. Kan kita nggak tahu. Gimana lu bisa bilang icon baru Paling berdasarkan nggak satu match? usia muda biasa kan masih yang diem. Tapi ini Gak, bisa Garnacho di-maintain. awal-awal juga keren. Ya, makanya jangan Setelah berlebihan. 30 pertandingan kelihatan, oh ini bapuk. Siapa? Berarti MU-nya kalau gitu kan. Oh, Berarti Garnacho. MU-nya kalau gitu. Ya itu ada Kuambala juga katanya bagus, the next something tapi Iya, Kuambala makanya hilang juga. Iya. Enggak Tapi ya minimal untuk laga Heaven oke seintens lah. kemarin Gua suka oke banget. lah. Kalau kemarin menjadikan oke. Di Iya, saat lu makanya. lagi nggak punya back, daripada lu kadang-kadang deg-degan pakai Lindelof juga, ya mungkin ini bisa dicoba kan. Karena Euro pun juga 70 juta nggak sesolid itu juga ternyata kan. Mungkin Heaven ini bisa dicoba untuk jadi alternatif bagus, di strong. sisa musim ini kan. Ya terus ntar blunder langsung dibilang Langsung bla bola bla lagi. bla bla. Balik Ya. lagi ke Arsenal. Janganlah. Kesian masih muda. Ya ini dia dari MU yang sudah menahan imbang Arsenal, membuat Arsenal semakin jauh beda 15 poin walaupun MU berapa beda- sekarang peringkatnya? 14 masih. Oh masih. Masih 14. Karena target kalau dari komputer super AI dari Opta peringkat 14 memang dia akhir musim. Dari AI gitu ya? Iya dari keluarnya? AI 14 peringkat 14. Oke. Sesuai. Kita pindah. Sesuai. Oke, sebelum kita pindah ini ada saweran lagi dari Koirul Akil, Rp100.000. Kalau masalah cedera musim lalu juga Liverpool banyak cedera, tapi masih bisa bersaing hingga akhir. Mental berbicara. Salmon kali Salmon. Liverpool itu masih dipantatin Arsenal musim lalu. Gimana lu bersaing? Ada satu lagi tadi dari Cipendawa Rp50.000. Untuk coach kangen Mudrik nggak? Dia rindu ya nggak ada Mudrik ya. Nggak ada keanehan-keanehan di Kangen nggak, Chelsea. Dia kemana ya? Ya kan doping. Doping 5 tahun. Doping Iya dia. bener. Cedera enggak? Doping 5 Kangen tahun. apa sih ditanya kangen apa enggak? Kangen peler lah. Ada. Padahal dia baru bilang 70% dari kemampuan. Tahunya kena doping. Ternyata selama ini pakai doping. Misalnya kemampuan 20. 20 ya dia bilang. Itu lucu banget.